Baik, selamat siang semuanya. Selamat siang kok. Kami dari Prodi Sistem Informasi eh, ingin mewawancarai bisnis nasi goreng Roa 2 karet. Saya izin record ya kok. Perkenalkan, nama saya Stefani Dewi Cinta. Kemudian ada anggota kelompok saya, namanya Briliana Nur Rosida dan Kakak Fajri Riramsyah. Selamat siang kok Andrew. Siang-siang. Sorry. Oke, Saya, ini mulai. Udah mulai ini ya? iya Oke, kok, oke, iya, iya. Silakan, silakan. saya di sini beserta dengan anggota kelompok saya ingin mewawancarai bisnis nasi goreng Roa 2 karet. Perkenalkan nama saya Stefani Dewi Cinta dengan eh, teman saya namanya Briliana Nurosyida dan Kakak Fajri Ramsyah. Baik, langsung aja ke pertanyaan pertama. Bisa dilanjutkan dengan teman saya. Ini saya matiin kamera nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa kok. Oke, oke. Ya, baik. Saya mulai. Mungkin diawali dengan ini, visi misinya mendirikan dari usaha tersebut gitu. Oke, visi misi. Wah, berat ya. Sebentar, sebentar. Sorry. Sebenarnya kalau dibilang visi misi, ada sih visi misi tertulisnya gitu ya. Cuman kok saya mungkin lebih kepada, pada saat itu, cuma simpel ini sih. Saya tuh pengen Indonesia itu kan punya banyak makanan khas, tapi punya banyak produk-produk khas. Sorry, punya banyak bahan-bahan khas untuk dijadikan makanan, tetapi belum tereksplor lebih gitulah ya gitu. Saya cuma punya waktu itu ketika mendirikan, kenapa kok nasi gorengnya embel-embelnya dan nama roanya dulu saya pakai itu gitu ya. Sekarang saya sebenarnya lebih sering menggunakan nasi goreng 2 karet. Gitu. Kenapa? Karena saya mau mau nih ini ada nih ikan roa gitu ya, yang nggak banyak orang tahu tapi ini enak gitu. Ini masih bisa dieksplor lebih. Saya cuman gambarannya cuma seperti itu. Jadi saya bilang saya anggap ya dah saya bawa, dan yang pertama kali saya coba waktu itu adalah nasi goreng, maka dan menurut saya nasi goreng ini adalah sebuah makanan yang cukup umum di masyarakat Indonesia dan sangat mudah diterima, maka menurut saya akan lebih tepat untuk memperkenalkan ke masyarakat di Indonesia itu dalam bentuk nasi goreng gitu. Cuman memang tidak serta-merta produk saya hanya ini, tidak serta-merta produk saya hanya ikan roa. Cuman kalau dibilang visi misinya tujuan saya ke arah sana gitu. Kalau suara saya kurang jelas, ngomong aja ya nggak apa-apa ya, karena di sini yang cukup ramai, saya lagi di luar.
Oke Kak, di sini saya Oke. beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini lebih ke pengembangan. Jadi ini bagaimana pengembangan resep sambal roa yang digunakan? Apa kakaknya melakukan riset atau uji coba tertentu? Apa apa kakaknya menawarkan variasi menu lain selain nasi goreng sambal? Oke. Eh, sorry. Tadi di awal agak terputus-putus suaranya. Ini saya konfirmasi lagi pertanyaannya adalah, sorry, tadi tanya gimana ya? Di awal ya? Boleh, sorry. Mungkin kalau boleh diulang pertanyaannya, kan tadi agak sedikit terputus tadi. Bagaimana pengembangan resep sambal roa yang Oh, digunakan? Apakah melakukan oh, riset atau uji coba tertentu terlebih dahulu? oke. Pertama-tama, saya tidak jualan sambal roa. Jadi, memang roa banyak dijual sebagai sambal, tapi saya tidak jual itu. Belum. Saya, oke. Tapi untuk yang nasi goreng dua karet ini, pertama, pertama memang saya mencoba sendiri, gitu ya. Jadi dapat resep dari orang, terus coba-coba sendiri. Tetapi mulai tahun 2000, kan 2024 ya, 2022, 2022, 20, 21, 20, iya, 2020. Tahun 2000, saya lupa tahun 2022 atau 2021. Sorry, 2021. Tahun 2021, tahun 2022 ada pengembangan. Jadi saya merekrut external consultant. Jadi dari luar, dia seorang chef, dia yang meracik menu-menu yang ada di tempat saya. Gitu. Jadi saat ini pengembangannya saya kerjasama dengan mereka dan tentu saja saya terus ada riset, gitu. Jadi menu yang kayak gimana sih? Menu yang sekarang udah cocok belum sih? Harga yang seperti apa? Semuanya yang ada di tempat saya itu semuanya by riset, gitu, by riset semua. Jadi kalau berhubungan dengan bisnis, penentuan harga, penentuan menunya seperti apa, itu saya lakukan sendiri risetnya. Tetapi kalau untuk developing resepnya, rasanya seperti apa, itu saya ada kerjasama dengan chef karena background saya bukan masak seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Kak. Ya. Mungkin apa sih ada keunikan atau ciri khas yang membedakan nasi goreng sambal roanya kakak ini dari kompetitor atau produk yang serupa gitu kak? Oke, kalau untuk produk yang serupa, saya gini, saya startnya dari nasi goreng roll saya dulu deh. Apa yang membedakan? eh saya mencobanya itu bahkan ketika saya pergi langsung waktu itu karena salah satu yang banyak menjual produk-produk ikan roa itu adalah di Manado. Saya pergi ke sana, saya rasa ini enak gitu kan, tetapi rada kurang pas untuk dinikmati oleh orang-orang yang ada di Pulau Jawa karena market saya di Pulau Jawa gitu. Nah, yang membuat saya merasa bahwa ini unik, itu berbeda dengan produk nasi goreng roa lainnya adalah produk saya sudah mengalami berbagai perubahan resep gitu ya, sehingga bisa diterima dan lebih cocok dengan lidahnya orang Jawa. Bukan orang Jawa, orang-orang yang tinggal di Pulau Jawa. Seperti itu. Itu salah satunya lah. Itu salah satu yang saya bisa katakan bahwa itu keunikan di tempat saya. Kita tidak hanya membawa membawa dari luar ke dalam karena sudah banyak yang melakukan hal itu, tetapi kita melakukan penyesuaian. Gitu. Kita melakukan penyesuaian resepnya, tidak kehilangan otentikasinya, tetapi juga masih bisa diterima oleh kalangan-kalangan umum yang ada di sekitar yang menjadi target market saya.
Baik, Bu. Kemudian saya ingin bertanya, dari bahan baku tersebut, bagaimana kakak bisa memastikan kualitas bahan bakunya tersebut? Oke, kalau kualitas, jadi kalau bahan baku itu kita ada prosesnya. Sebenarnya bukan bukan proses yang begitu panjang, tetapi dulu kita asal aja gitu ya. Asal ikan roa, datengin asal ikan roa gitu. Lalu nasi, beras, asal pokoknya habis semua brand kita ambil gitu. Tetapi sampai saat ini karena sudah jalan beberapa tahun gitu ya, kita sudah punya standarnya sendiri gitu. Bahkan standar kita itu kita sudah punya apa namanya supplier khusus, misalnya kayak ikan roa, saya sudah punya supplier khusus yang dia siap untuk kirim barang itu ke saya dalam bentuk yang saya mau gitu ya. Karena saya minta kalau ikan roa itu banyak yang menggunakan durinya, banyak yang menggunakan buntutnya, bahkan mereka main asal blend untuk jadi tepung itu dengan kotoran di dalam perut itu masih ada. Gitu. Nah, itu yang saya pertahankan bahwa saya nggak mau itu supplier yang saya minta, saya hanya minta bagian ini gitu. Karena hasilnya akan beda secara warna, secara tekstur dari bumbu yang dihasilkan itu berbeda. Lalu kayak dan yang lain-lain beras itu saya selalu sudah punya supplier khusus gitu. Saya harus minta beras ini kayak misalnya saya udah buka cabang di Jakarta, saya minta tolong teman saya yang bantu tolong carikan agen untuk beras ini gitu karena saya maunya beras ini. Itu kenapa? Karena menurut saya nasi goreng itu sangat di luar ikan roa ya. Nasi goreng itu sangat ditentukan dari kondisi nasinya gitu. Nasinya itu harus benar. Kalau nasinya nggak benar, udah kualitasnya jelek. Mau sebagus apapun berasnya, semahal apapun ya, tapi kalau nggak cocok saya nggak mau. Gitu. Jadi memang prosesnya rada panjang. Cuman kalau untuk bahan-bahan apa itu namanya bahan-bahan segar kayak untuk pembuatan bumbu itu kita tidak terlalu ada standar khusus lah ya. Yang penting dia tidak busuk, yang penting dia tidak beracun. Gitu. Ya. Hah? Lanjut ke pertanyaan berikutnya, Kak. Iya. Bagaimana alur produksi dari awal hingga akhir bisa dijabarkan? Kalau nggak bisa, nggak apa-apa, Kak. Sorry, sorry. Saya tadi berhenti Ah, sampai alur produksi, terus saya nggak dengar lagi terakhirnya apa. dari awal hingga penyajian. Alur produksi dari awal hingga penyajian. Tempat saya itu karena kita itu sangat mengedepankan tidak hanya kualitas ya nasi goreng secara kualitas ya tapi bukan yang harganya terlalu tinggi gitu ya yang cukup enak dan cukup bisa diterima tetapi yang paling kita kita tuh selalu mau menjadi kita punya apa ya kita punya standar kalau makanan itu berapa menit minuman itu berapa menit gitu jadi kita nggak boleh lebih dari itu untuk satu porsi. Karena itu yang saya katakan lah, karena seperti itu, maka kita tuh membagi proses ini menjadi dua. Gitu. Ada produksi produksi di balik layar, ada produksi di hari H. Maksudnya apa? Jadi semua bumbu yang ada, semua makanan nasi goreng yang dihasilkan itu semua cuma pencampuran bumbu dan nasi dan topping-topping lainnya lah gitu. Kenapa? Karena bumbu itu kita sudah simpan. Bumbu itu kita sudah punya, diproduksi oleh tim sendiri. Seperti itu. Kenapa? Karena kita untuk menjaga rahasia resep kita pertama, yang kedua kita mau bumbu itu selalu sudah ready. Gitu. Jadi yang pertama, jadi ada di satu sisi ada produksi bumbu, yang kedua ada produksi nasi goreng. Itu kita pisahkan. Seperti itu sih. Cuman kalau untuk produksi bumbunya ya sama seperti pada umumnya lah ya, persiapan bahan, pencampuran bahan gitu ya, ada perlakuan penghalusan dulu baru digoreng, baru disimpan seperti itu. Lalu kita biasa simpan simpan khusus di dalam showcase dan itu yang akan mereka gunakan dipakai oleh tim yang ada di outlet kita. Tim di outlet kita akan ambil lalu mereka akan gunakan itu setelah itu mereka simpan bumbunya. Jadi secara bumbu tetap tahan lama,
dan secara proses penyajian tetap tahan lama. Ya udah mereka ambil terus mereka proses masak dengan bahan-bahan yang lainnya lalu disajikan. Seperti pada umumnya lah ya, nasi goreng itu proses penjualannya adalah proses produksinya by order pasti. Baik Kak. Mungkin ada standar operasional yang diterapkan untuk ngejaga kualitas dan konsisten setiap porsi nasi goreng, Kak. Pasti ada standar operasional, ada proses pembuatan ada. Jadi mulai dari standar operasional itu yang saat ini ada itu masih standar operasional pelayanan untuk orang-orang yang di bagian front, di bagian depan. Lalu ada standar operasional atau standar lah yang mau kita buat bagaimana cara mereka mengolah makanannya, mengolah nasi gorengnya. Tidak hanya takaran, tetapi mulai dari peralatannya, mulai dari waktunya, mulai dari gerakannya, urutan masuk bahannya itu pun semua ada aturannya. Gitu. Jadi kita tidak buat itu sembarangan seperti itu. Ada. Jadi kalau dibilang SOP ada, cuman kalau dibilang SOP-nya apakah lengkap semuanya, saat ini kita masih proses. Seperti itu. Lalu Kak, bagaimana Kakak mengelola stok bahan baku agar sesuai kebutuhan dan nggak boros? Terus apakah ada sistem pencatatan khusus untuk stok bahan baku yang digunakan? Oke, jadi untuk bahan baku itu kita bedakan menjadi bukan bahan baku ya, kita bedakan jadi 3 sebenarnya. Yang pertama adalah bahan yang dibeli mingguan, yang kedua adalah bumbu, yang ketiga itu adalah kemasan atau barang-barang yang mendukung proses penjualan, gitu kayak kotak makan, sendok, garpu, sedotan dan yang lain-lain. Untuk kita untuk bahan itu yang kita bumbu itu pasti kita ada jadwal produksi khusus, gitu ya. Jadi bumbu itu kita jadwal produksi khusus. Bahan itu dibeli setiap minggu, kecuali ada keperluan mendesak. Lalu untuk kemasan itu kita beli tidak tentu, tapi biasanya kita beli kurang lebih satu sampai 1,5 bulan sekali, gitu. Jadi kenapa? Karena itu semua ada hitungannya gitu. Jadi kita punya data, karena kan kita punya data ya dari sistem POS kita, dari semuanya kita punya data, sehingga kita bisa bikin kayak forecasting ke depannya kurang lebih 1 minggu atau 1 bulan ke depan, berapa nih penjualan kita bisa sampai berapa. Lalu kalau kita mau naikin target, bisa naikin target sampai berapa. Nah dari itu kita bisa tahu nih bahan bakunya yang kita butuhkan berapa untuk 1 minggu ke depan. Seperti itu. Sehingga kita beli untuk 1 minggu. Kecuali bahan-bahan, tapi kita bahan-bahan mentah itu kita juga bagi. Kalau bahan-bahan yang 3 hari sekali sudah rusak, itu biasanya kita baru 3 hari sekali kita beli. Tapi hanya untuk 3 hari ke depan. Berdasarkan dengan perkiraan yang sudah kita buat dari data yang kita miliki. Gitu. Jadi terus disimpan lah. Termasuk bumbu. Kita mau bikin 2 bulan sekali atau sebulan sekali. Oke, berarti ini bumbu harus kuat sampai 1 bulan. Kalau kuat sampai 1 bulan, berapa porsi yang kita harus buat? Karena kita semuanya sudah ada takarannya. Untungnya semuanya kita sudah ada takarannya. 1 porsi makanan itu bisa perlu berapa banyak bumbu. 1 bumbu itu bisa perlu berapa kali masak. Nah itu semua ada takarannya sehingga kita bisa tahu. Oke, dia begini. Bumbu ini bisa tahan lebih lama karena kita menggunakan beberapa bahan yang sifatnya adalah pengawet alami itu sehingga dia bisa bertahan sampai lebih panjang gitu. Jadi kalau itu pun paling melesetnya juga cuma 2 minggu atau 4 minggu itu it's okay, masih kondisinya masih bagus. Jadi itu cara kita mempertahankan. Semuanya kita pakai hitungan. Jadi setiap minggu itu kita evaluasi. Oke, kita perlu beli berapa? Oke, ini masih ada berapa? Gitu. Karena kita melihat sistemnya, kita melihat caranya itu adalah yang dibeli pertama harus keluar pertama, gitu ya. Kalau istilahnya itu ada first in first out, gitu. Selanjutnya saya izin bertanya Kak, apa Kaknya juga melayani pembelian secara online? Ya, kita juga ada pembelian secara online, baik itu dia belinya lewat WhatsApp maupun kita belinya lewat, sekarang kita masih GoFood ya.
Grab kita belum ada, Grab kita ada tapi masih kita matikan. Shopee Food kita belum ada karena ribet ngurusnya. Jadi lanjut ke pertanyaannya karena ada, jadi bagaimana akan memastikan nasi goreng tetap hangat dan segar saat pengiriman, terutama untuk pemesanan online. Apakah ada pengemasan khusus yang digunakan untuk menjaga kualitas makanan tersebut? Sebenarnya ini dilema ya. Saya nggak bisa bilang bahwa saya bisa mempertahankan itu tetap hangat karena itu akan sangat dipengaruhi dengan berapa jarak pengantaran. Dan kita tidak mempertimbangkan itu gitu kan. Itu sudah menjadi konsekuensi dari pembeli gitu. Tetapi kita juga sebenarnya dilema yang kedua adalah kalau kita mempertahankan kehangatan di dalam, maka itu akan berpengaruh kepada tekstur dari nasi goreng seperti itu. Karena kita tahu ya kalau panas itu terperangkap, dia akan perubahan suhunya itu akan menghasilkan embun yang akan masuk ke dalam makanannya itu bisa mengurangi rasa. Gitu. Dan jadi saat ini kita tidak terlalu fokus kepada bagaimana mempertahankan nasi goreng itu tetap hangat gitu. Karena kita melihat yang penting yang pertama adalah tidak dingin dan nasi tidak menjadi keras. Itu yang pertama. Jadi masih bisa dimakan. Lalu yang kedua adalah secara rasa tidak berkurang. Itu yang lebih kita pertahankan dibandingkan kita pertahankan dia tetap hangat. Eh, Selanjutnya, apakah usaha ini tuh menggunakan sistem khusus untuk mencatat dan mengelola pesanan? Eh, Jika iya, itu sistemnya membantu operasional apa enggak gitu? Oke, kita pakai sistem POS ya. Itu sistem kasir lah ya. Tapi kalau kalian dulu pernah tahu atau mungkin kalian banyak yang tahu Moka Maju itu mungkin yang paling banyak digunakan. Tapi kita saat ini kita kerjasama sama satu vendor itu namanya The Retail. Jadi itu yang kita pakai di cabang-cabang kita. Baik yang sama cabang yang baru kita pertahankan itu. Dan itu sangat membantu sih proses pencatatan, proses semuanya bisa tercatat dengan baik. Kecuali kita yang masih belum kita gunakan fiturnya itu adalah pencatatan bahan mentah karena itu memang masih agak sulit. Sehingga itu masih kita lakukan secara manual. Ya, tapi untuk proses pembelian, penjualan gitu ya, pencatatan menu apa yang dibeli itu sekarang kita sudah terbantu dengan penggunaan itu dan itu sangat sangat membantu kita sih sehingga kita tinggal ekspor data, kita bisa analisa data lebih gampang. Oke, kemudian dalam sistem pemesanan, apakah menggunakan sistem khusus untuk mencatat dan mengelola pesanan? Jika ya, bagaimana sistem ini membantu operasional? Sorry, ini barusan ditanyakan bukan? Oh, Iya sudah. benar, benar kan? Ya, ya, ya. Jadi itu yang tadi itu kita baca sistem. Hmm. Saya ingin bertanya terkait koordinasi tim, ya, Pak. Oke, Bagaimana gimana? tugas dalam tim itu dibagi untuk menjalankan operasional? Oke, Apakah ada sesi pelatihan atau briefing untuk memastikan tim itu paham dalam menjalankan bisnisnya? Hmm. Eh, yang pertama saya ada satu teman yang saya jadikan dia sebagai manajer operasional sehingga dia yang membantu dalam proses memastikan semua orang ini bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Gitu. Sebenarnya secara umum saya tuh membaginya mereka itu menjadi dua bagian. Jadi tidak satu orang itu mengerjakan semuanya. Jadi di saat dia mengerjakan bagian depan,
Dia hanya perlu fokus di bagian depan. Ketika dia mengerjakan bagian belakang, dia hanya fokus di bagian belakang. Gitu. Dibilang ada training, ada, tapi tidak bukan training yang formal atau training yang khusus gitu. Kita baru mengadakan itu baru sekarang, baru yang ketika kita mau buka cabang di Jakarta, kita baru akan ada pelatihan training khusus dengan job desk yang lebih khusus gitu. Dan ini semua akan kita terapkan dengan di Surabaya. Karena kemarin di Surabaya kita baru kayak uji coba, ya kita sempat tutup, terus kita buka lagi, ya semuanya coba berjalan secara secara organik dulu gitu ya. Itu seperti apa, sehingga mereka tidak ada pelatihan khusus gitu, kecuali ada menu baru gitu ya. Itu saya ada pelatihan khusus, saya siapkan minta waktu mereka, saya panggil chefnya datang untuk cara ajarkan cara menu baru. Seperti itu. Lalu bagaimana menjaga mereka tetap terkoordinasi dengan baik? Paling penting itu adalah pertama saya menekankan struktur organisasi seperti apa. Gitu. Saya mau ngasih tahu mereka, mereka bagiannya apa, kesetaraan mereka seperti apa. Jadi tidak ada yang lebih tinggi. Gitu. Lalu yang kedua adalah eh, SOP. Gitu. Koordinasi ini sangat sangat terbantu dengan SOP yang ada. Kalau mereka menjalankan SOP-nya dengan baik, maka secara tidak langsung saya mengurangi risiko masalah yang terjadi akibat miskoordinasi atau miskomunikasi. Seperti itu. Selanjutnya penerapan teknologi. Kak, kira-kira kakaknya ada menerapkan teknologi nggak untuk mempermudah manajemen proses bisnis seperti pesanan online atau pencatatan stok? Hmm, teknologi pasti ada saya. Karena kita menggunakan teknologi, tapi masih teknologi-teknologi yang sederhana yang secara umum ada gitu. Kita belum yang terlalu terotomatis gimana gitu ya. Ini baru penggunaan teknologi baru kita mau terapkan lebih banyak di Jakarta ini. Gitu. Jabang kita yang Jakarta kita sudah siapkan, kita sekarang sedang siapkan gimana caranya sih orang di meja-meja itu nanti bisa pesan. Kalian mungkin tahu di beberapa tempat bisa pesan langsung lewat HP dengan scan QR code. Kita sedang lagi mau mengarah ke sana, kita menggunakan ini teknologi yang sudah ada. Kalau kita sudah mulai menggunakan teknologi pemanggilan konsumen secara wireless, gitu. Ya, paling masih teknologi-teknologi seperti itu yang kita gunakan ya. Saya belum belum sampai menggunakan teknologi kayak di restoran-restoran yang mereka sudah menggunakan robot untuk menggantikan waitress mereka. Ya, saya belum sampai ke arah sana. Masih teknologi-teknologi seperti itu yang sedang kita persiapkan untuk kita terapkan. Mungkin selanjutnya yaitu apa sih langkah-langkah yang kakaknya ambil untuk memastikan setiap porsi nasi goreng itu rasanya konsisten dan kualitasnya gitu. Terus standar apa ada standar tertentu yang diikuti oleh tim dapur? Ya, itu seperti yang tadi sudah saya katakan, semuanya itu ada SOP-nya. Bahkan dari cara masukin bahan, urutan cara memasukkan bahan itu semua ada SOP-nya. Berapa lama mereka harus masak itu semua ada SOP-nya sebenarnya. Gitu. Sehingga setiap orang tidak boleh menggunakan cara mereka sendiri-sendiri. Itu adalah salah satu langkah di mana saya mempertahankan rasa. Terus yang kedua adalah berapa banyak takarannya itu semua sudah ditentukan. Gitu. Jadi saya tidak bisa memastikan semuanya akan 100% exactly sama. Tetapi kalau kita bisa bisa memastikan mereka mengikuti SOP, sekiranya gitu ya mungkin standar errornya itu ya kalau kita menggunakan misalkan di penelitian itu standar errornya mungkin sekitar 5%, artinya tidak terlalu terasa ada perbedaan gitu. Itu yang kita paling pertahankan. Selain kita juga punya SOP bagaimana bahan-bahan itu semua harus terlihat segar, semua harus segar, itu semua ya kita pastikan dulu kualitas bahannya, cara mereka masaknya itu sih. Kita baru untuk saat ini kita baru seperti itu untuk mempertahankan kualitas rasa, mempertahankan kualitas dari produk kita, gitu ya. Hmm.
Kemudian saya izin bertanya lagi kok Mm-mm. tentang strategi pemasaran. Eh, Oke. apa yang digunakan untuk memperkenalkan nasi goreng? Misalnya menggunakan media sosial apa atau eh, bagaimana cara memperkuat branding nasi goreng Roa ini? Oke. Eh, Sebenarnya ada sedikit cara yang saya tidak pasti sama. Konsep yang saya gunakan, cuman secara bukan konsep apa ya, eh, praktik yang saya gunakan lah. Gitu. Tetapi ada hal yang sangat mendasar yang saya kerjakan itu adalah seperti ini. Saya itu yang di Surabaya misalkan, saya itu target marketnya adalah kalian mahasiswa UNESA gitu. Lalu saya punya punya saya pasti pasti melihat kelemahan saya apa gitu. Jadi yang pertama yang perlu saya lakukan adalah saya itu SWOT dulu. Kalau kan mungkin mungkin tahu ya, paham ya. Nah, SWOT dulu, saya lihat apa yang saya punya, kekuatan saya apa, kelemahan apa, saya apa, ancaman saya apa gitu. Lalu di sini saya tahu nih, wah, saya mau mengejar mahasiswa, saya mau mengejar eh gimana caranya masuk ke dalam mahasiswa, atau gak cuma mahasiswa, itu perkantoran di sekitar saya. Tapi saya tidak ada di dalam gitu. Satu cara adalah saya menggunakan digital marketing nggak? Iya, tetapi saya sekarang masih menggunakan digital marketing yang bersifat organik. Artinya apa? Saya tidak terlalu fokus untuk mengiklankan. Kenapa? Karena menurut saya itu tidak terlalu, itu masih belum untuk sasaran saya saat ini. Jadinya ya gimana gitu ya? Saya ada riset, saya harus penetrasi pasar. Caranya adalah saya mau kejar mahasiswa, saya mau masuk lewat mahasiswa, saya mau masuk ke mahasiswa, saya harus masuk sebagai mahasiswa gitu ya. Jadi kalau kalian paham, saya masuk sebagai mahasiswa, itulah sebabnya saya sering masuk melalui mahasiswa-mahasiswa gitu. Karena menurut saya berdasarkan riset riset liar nih, atau riset sementara, kalau kalian tahu istilah word of mouth ya, jadi bagaimana kalian merekomendasikan sebuah produk kepada teman kalian, lalu teman kalian merekomendasikan lagi kepada teman, itu masih cukup kuat pengaruhnya di Indonesia, khususnya di daerah yang kita gitu ya. Kalau kita mau lihat skop lebih kecilnya ada seperti itu. Itu contohnya siapa sih? Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Contohnya ya kalian lihat lah ya, influencer. Influencer kan word of mouth ya sebenarnya. Mereka merekomendasikan sesuatu gitu. Akhirnya kan percaya. Karena kalian percaya orangnya, kan percaya kata-katanya, kan coba. Itu yang saya gunakan gitu. Jadi bagaimana saya bisa masuk ke market saya harus masuk oleh market saya. Gitu. Jadi saya target mahasiswa, berarti saya harus masuk dengan mahasiswa. Gitu. Saya mencoba dengan mahasiswa, saya akan masuk ke gitu. Lalu kemarin baru saya melakukan riset kepada tim danus kalian. Kan ada tim dana usaha kan ya, ada tim danus kan di sana. Nah, saya riset, saya sebuah survei dan saya interview gitu. Itulah cara saya. Jadi saya akan masuk cara demikian. Lalu ke kantor-kantor, saya juga mau jual banyak di kantor-kantor. Karena saya mau masuk ke dalam kantor-kantor, saya megang orang kantornya dulu supaya saya bisa masuk lewat mereka gitu. Karena menurut saya rekomendasi itu akan lebih kuat pengaruhnya sambil kita garap, kita strategikan untuk yang digital marketing. Cuman kalau kalian lihat digital marketing saya saat ini, sosial media saya sangat-sangat tidak terurus, belum terurus ya. Seperti itu. Lalu dibilang berhasil apa enggak? Enggak, masih banyak evaluasi. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja resiko yang sering dihadapi dalam operasional usaha? Kayak kurang bahan atau lambatnya pengiriman mungkin, kira-kira bagaimana cara mengatasi resiko tersebut? Resiko ya. Hmm, Kurang bahan pasti bisa terjadi. Lalu gimana caranya
kita punya supplier cadangan. Jadi supplier itu nggak boleh cuma satu. Supplier itu harus ada beberapa. Kita ada supplier cadangan. Lalu begitu pula dengan karena kalau kalian tahu di tempat kita mayoritas yang kerja adalah mahasiswa, bisa terjadi tiba-tiba semuanya pada kuliah pada ada tugas. Nah itu yang paling masalah ya. Nah, itu jadinya gimana caranya ya? Sampai saat ini kalau ada yang bisa menggantikan, kita mulai saling menggantikan jadwalnya mereka dulu. Kalau tidak ada memang teman saya yang akan handle. Kalau benar-benar tidak ada ya sudah. Kayak belum ada cara untuk memecahkan kasus ini gitu ya sampai mungkin satu saat kita punya pegawai yang lebih tetap ya, tetapi itu masih kita pertimbangkan seperti itu. Jadi kalau ada resiko itu resiko yang paling besar. Resiko yang lain belum ada sih ya. Nah, resiko yang lain paling menghadapi komplain ya. Kalau menghadapi komplain dari makanan ya kita hubungi, kita kasih kompensasi gitu ya. Yang penting mereka senang dulu lah. Gitu. Kalau mereka senang kan mereka pasti akan rekomendasikan kita. Jadi kita tidak tidak mau jadi tempat yang pelit terhadap kompensasi gitu ya. Bisa dibilang seperti itu. Eh, Mungkin kalau untuk evaluasi Kak, gimana sih cara mengevaluasi proses bisnis untuk menemukan area yang perlu ditingkatin gitu? Oh, eh, pertama saya pasti komunikasi dulu gitu. Lalu kayak kemarin saya barusan evaluasi ke mereka, saya sebar kuesioner, mereka untuk saling mengevaluasi, lalu saya evaluasi dan jadi ada beberapa hal yang saya evaluasi gitu ya. Ada beberapa topik utama. Saya selalu menentukan topik utama yang perlu dievaluasi, melihat bagaimana sekarang yang sering terjadi apa gitu. Dan yang sering-sering kecolongan kita itu apa? Itu yang akan jadi prioritas evaluasi saya. Misal mereka tidak mengerjakan sesuai dengan SOP, itu akan jadi prioritas evaluasi dan kita lakukan evaluasi itu gitu. Kemarin kita hampir 2 bulan sekali kita ada evaluasi bersama, tetapi setiap hari saya akan koordinasi dengan teman saya yang akan evaluasi di lapangan. Kalau evaluasi yang bersifat kecil, maka kita akan selesaikan itu pada hari itu juga, kita lihat gitu. Tapi kalau evaluasinya sedang atau semakin besar, maka kita akan adakan pertemuan khusus. Kalau evaluasinya berat, maka kita akan panggil orang seperti itu ya. Jadi tetap ada evaluasinya, baik secara bisnis. Kalau bisnis itu kita lakukan by data, lalu juga evaluasi semuanya, evaluasi penjualan,